Keteguhan iman pemuda pengrajin keranjang. Dikisahkan pada masa Bani Israel, hiduplah seorang pemuda pembuat keranjang yang tampan dan sangat tekun dalam beribadah. Suatu hari, ketika ia menjajakan keranjang yang telah dibuatnya ke pasar, ia melewati pintu istana yang kebetulan permaisuri melihatnya dan terkagum-kagum akan ketampanannya. Maka dipanggillah pemuda tersebut. Setelah pemuda tersebut memenuhi panggilan si permaisuri, permaisuri pun memperlakukan pemuda tersebut dengan sangat istimewa. Segala keperluan pemuda tersebut pun dipenuhi. Akan tetapi sang permaisuri meminta agar si pemuda tersebut memenuhi hasratnya yang menggebu. Akan tetapi sang pemuda menolaknya seraya berkata, "Aku tidak bisa menerima ini dan memenuhi hasratmu." Ia pun mengulangi ucapannya tersebut berkali-kali. Maka permaisuri pun marah dan berseru, "Jika kau tidak menuruti keinginanku, maka aku tidak akan membiarkanmu keluar dari istanaku." Lalu pintu-pintu istana pun ditutup rapat-rapat. Maka setelah pintu-pintu istana ditutup rapat-rapat, pemuda itu pun bertanya, "Adakah tempat di istana ini?" "Adakah tempat di atas istana ini?" "Ada," jawabnya. Lalu permaisuri menyuruh kepada pembantunya untuk mengantarkan pemuda tersebut ke atas tempat yang diinginkan olehnya. Ketika ia telah sampai di atas, sesaat ia tertegun melihat betapa tingginya dinding tembok istana tersebut. Padahal ia ingin meloncatinya, karena tidak ada sarana satupun yang dapat ia gunakan untuk meloncati tembok tersebut. Maka ia pun berseru kepada dirinya, "Apakah kamu akan menyia-nyiakan ibadahmu yang telah 70 tahun kau lakukan hanya dengan kenikmatan sesaat? Sungguh kamu benar-benar akan merugi." Kemudian ia pun telah berbulat hati meloncati tembok tersebut yang demikian tingginya. Lalu berserulah Allah kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kepakkanlah sayapmu untuk menolong hambaku ini," di mana ia melakukan semua itu karena takut kepadaku. Maka selamatlah pengrajin keranjang itu berkat pertolongan dari Allah. Lalu pulanglah ia kepada keluarganya, dan sesampainya di rumah, istrinya meminta uang hasil penjualan keranjang hari ini untuk membeli makanan. Akan tetapi ia tidak dapat memenuhinya. Lantas ia pun meminta kepada istrinya untuk bersabar dan menyalakan api di dapur, agar tetangga di sekitarnya tidak perlu merasa khawatir atas ketidakmampuannya membeli lauk pauk untuk dimakan hari ini. Tidak lama berselang, kemudian tetangganya datang untuk meminta api darinya. Lantas ia disuruh untuk mengambilnya di dapur. Ketika tetangganya keluar, tetangganya berkata, "Bagaimana kalian duduk-duduk santai di luar, padahal
rotimu di dapur hampir hangus. Maka istrinya pun bergegas ke dapur untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh tetangganya tersebut. Dan ternyata benar, di dalam kuali masaknya telah dipenuhi oleh roti. Maka bersyukurlah keduanya karena malam ini mereka tidak tidur dengan perut yang kosong. Sang suami pun berkata, "Tidaklah Allah memberikan karunia sebesar ini, melainkan karena Dia menyayangimu. Maka patutlah kita mensyukurinya." Akan tetapi istrinya bersikeras agar suaminya berdoa kepada Allah diberikan kelapangan rizki pada sisa umurnya tersebut. Karena istrinya terus mendesak, maka pada suatu malam ia berdoa sebagaimana yang diharapkan istrinya. Tiba-tiba seketika terbukalah atap rumahnya dan tampak sebuah tangan yang memberi permata atau yakut, hingga rumahnya tampak terang benderang karena kilaunya. Lalu ia bergegas membangunkan istrinya yang tengah tertidur terlelap dan berkata, "Bangunlah istriku dan ambillah apa yang kau inginkan." Istrinya pun menjawab, "Janganlah kau membangunkanku dari mimpi yang sangat indah ini, di mana aku melihat beberapa kursi yang bertaburan intan dan permata. Tapi ada satu yang berlubang, dan ketika aku bertanya, 'Kenapa berlubang?' dijawab, 'Karena kamu terburu-buru memintanya di dunia.' Setelah itu istrinya meminta kepada suaminya agar mengembalikan lagi permata yang pernah dimintanya, karena istrinya tidak ingin bagiannya berkurang. Maka berdoalah suaminya, dan kembalilah tangan itu dengan membawa permatanya. Ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abu Lais As-Samarghandi. Semoga kisah ini membawa manfaat.